Selamat siang para petambak Vipasena. Pada kesempatan siang hari ini kami mengunjungi panen tempat Pak Bambang Blok 2 jalur 13 nomor 6. Kami akan bincang-bincang bersama pendamping budidaya yaitu Bapak Sukardi yang telah sukses mengawal budidaya dengan menggunakan sistem bakteri sehingga mendapatkan hasil panen yang cukup fantastis dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Beliau mendapatkan hasil panen 1,7 ton pada umur 95 hari dengan size 53. Mari kita dengarkan bincang-bincang saya dengan Bapak Sukardi yang telah mendampingi proses jalannya budidaya tersebut. Salam satu Anjo. Pak. Selamat siang. Dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Sukardi. Pak Sukardi. Posisi di sini Pak? Sebagai petambak. Oh, sebagai petambak. Alamat Blok 2 40. Juga sebagai PPL dalam budidaya nih Pak ya? Tepatnya bukan PPL lah. Intinya Pendamping aja, pendampingan, ya, pendamping dalam budidaya. Saya mendapatkan info Pak bahwa tambak ini termasuk sukses lah di periode ini. Sementara di kawan-kawan yang lain di wilayah lain itu terkena penyakit HPND. Saya ingin informasi dari Bapak selaku pendamping di sini bagaimana kiat-kiat budidayanya. Jadi minta dijelaskan mulai dari persiapan, perlakuan harian, mingguan, bahkan sampai panen Pak. Oke. Terima kasih kawan-kawan dari BPP ya, Biro Budidaya yang sempat hadir dalam rangka kunjungan kerja lah ya. Nah, dalam hari ini bertepatan tempat Pak Bambang ini panen perdana yang budidaya panennya berbasis bakteri. Oh, pakai bakteri. Jadi sebelumnya mungkin kan background dari budidaya itu sendiri dipisahkan. Kalau yang lama kita menggunakan plankton, nah, karena sekarang kita sudah beralih menggunakan bakteri. Baik untuk penjelasan mengenai persiapan dulu ya. Oke, karena ini bentuknya tebaran intensif yang berbasis bakteri, maka sebetulnya hampir sama ya, hampir sama seperti intensif lain. Yang pertama yaitu berkenaan persiapan tambak. Tentu mungkin kita nggak jauh berbeda. Di antaranya pembersihan tambak, kemudian kayak penyemprotan setelah panen, kemudian pengeringan. Setelah pengeringan kita sebelum kaptan ditebar itu ada pembuatan POC. Inilah yang jadi dasar kita untuk budidaya, yaitu persiapan pembuatan POC atau pupuk organik cair yang dalamnya itu Lactobacillus, bakteri Lactobacillus hibilis, dan kalau nggak salah Lactobacillus sp dan lain-lain lah. Artinya kita membuat persiapan itu dengan pertama itu kita buat bakterinya dulu, itu nanti akan jadi media budidaya. Kemudian setelah kita buat dalam jangka 1 minggu itu POC atau bakteri itu akan jadi. Kemudian dari POC itu tahap selanjutnya kita buat POC itu disiapkan untuk membuat POT. Apa POT itu Pak? POT itu adalah pupuk organik tebar. Kita siapkan pakan alami dulu nih. Bahannya diantaranya dengan POC tadi, bakteri itu tadi. POT ini untuk apa fungsinya? Tentu untuk menyiapkan ketika benur nanti sudah masuk ke dalam tambak, pakan alami sudah siap. Karena pada dasarnya benur di sana juga belum pakai pelet gitu kan, masih sekian persen menggunakan pakan alami. Nah, dengan pembuatan POT sekitar 1 minggu sampai 10 hari itu akan jadi ukurannya atau standarnya ketika POT itu atau POC itu di bawah pH 4, yaitu sekitar 3,5. Kenapa harus demikian? Karena ketika POC atau bakteri itu sudah di pH 3,5, itu bisa dipastikan bakteri jahat
itu sudah mati. Dipastikan nggak akan hidup. Ya. Jadi kita yang kita siapkan bakteri yang baik. Di antaranya bikin POC, kemudian kita bikin POT. Setelah POT jadi, kita baru persiapan kayak kaptan. Nah, kaptan ini juga agak berbeda. Kalau dulu pakai CaCO3 gitu ya. Sekarang Pak? Sekarang pakai CaCO. Tohor. Kapur tohor, kapur hidup lah. Kapur hidup, ada yang menyebutnya kapur api. Gitu. Kalau kita dulu kerjanya ya kapur untuk injet. Kalau untuk ngelabur itu ya, nah itu pakai itu. Karena itu fungsinya juga bagus. Gitu. Terus ini Pak, jarak antara persiapan dengan tebar berapa hari Pak? Nah, kalau untuk jarak persiapan dengan tebar itu cukup lama. Karena kita memang disiapkan sebagus mungkin untuk pertumbuhan udang itu sendiri. Di antaranya kalau kita tebar POT tadi, kaptan, kemudian setelah kaptan kita tebar itu dosisnya sekitar untuk tambak 2000 sekitar 4 sak sampai 5 sak. 4 tohor sudah kita siapkan. 2 hari setelah tebar tohor kita isi air ngepres saja yang penting terendam. Kemudian 2 hari setelah itu kita tebar POT tadi yang sudah jadi. Setelah sudah jadi kita tebar karena komposisi dalam POT sendiri itu diantaranya POC, terus yang jadi bahannya itu adalah pakai pakan nomor kosong. Nah, itu dimungkinkan ini ya, di samping itu nanti akan itu tadi. Kemudian kita tebar setelah 2 hari penebaran tohor gitu. Terus ini Pak, untuk perlakuan selanjutnya kita menggunakan tandon atau hanya khusus kita memberikan perlakuan ke tambak ini Pak, ke tambak budidayanya? Oke, kalau untuk ukuran kita tebar retensi sebagusnya atau sebaiknya itu harus menggunakan tandon. Alasannya juga realistis. Kenapa? Karena perairan kita sudah kurang memungkinkan lah ya. Pasang surutnya juga kurang bagus. Kemudian mungkin instalasinya juga cukup lama, tidak ada perbaikan dan sebagainya. Kalau kita menggunakan tandon itu artinya kita minimal dari inlet masuk ke tambak tandon itu ada pengendapan sekitar 3 hari paling cepat sampai 1 minggu. Dengan demikian maka air yang dari inlet itu akan ada perubahan dari pH dan sebagainya. Pengendapan kemudian ada perlakuan dengan kapur tohor itu tadi. Di tambak tandonnya itu? Iya, di tambak tandonnya. Setelah kita mungkin sampai seminggu, ketika pH itu sudah mendekati 7 atau enggak lebih dari 8,5 baru kita masuk. Jadi tidak aman. Terus ini Pak, untuk tambak tandonnya, di tambak tandon itu apakah ada biofilter? Yang saya maksud, apakah kita memberikan ikan di situ nila atau bandeng atau hanya kita biarkan saja Pak? Sebetulnya kalau ada ya yang memakai sistem seperti itu, tapi menurut saya dan yang saya tahu kita harus sterilkan dari hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan kita kasih nila atau bandeng, tetap memberikan suatu kotoran dari, nah itu akan jadi amoniak. Sebagusnya harus memang khusus untuk air budidaya. Terus ini Pak, untuk perlakuan harian, misalnya apakah ada bahan-bahan yang kita berikan untuk campuran pakan atau apa gitu Pak? Oke, sebelum arah ke pakan ini ya, untuk harian setelah penebaran POT, pengisian air ya, kemudian itu ada perlakuan yang dilakukan secara rutinitas, yaitu penebaran POC tadi, bakteri tadi itu waktunya itu diantara 2 sampai 3 hari sekali. 3 atau 2 hari tergantung kalau hari-hari biasa gitu. Tapi kalau misalkan ada perubahan cuaca dan sebagainya itu bisa situasional, artinya bisa bertambah bisa berkurang. Nah, karena itu untuk kebutuhan air tambak supaya dominasi dari bakteri lakto itu meningkat gitu loh. Nah, yang kedua itu kayak pencampuran pakan itu pasti itu yang disamakan peraman pakan. Nah, peraman pakan sama Pak, yang digunakan untuk campuran pakan itu apakah juga dari POK tadi? Oh beda. Beda. Jadi semuanya berbeda. Jadi kalau kayak POC itu memang khusus dibuat untuk perancangan air bakteri. Kemudian kalau kayak POT itu memang untuk
menurunkan mikroorganisme segala tambang sebagai pakan alami. Yang ketiga yaitu peraman pakan. Peraman pakan sendiri itu dirancang atau dibuat untuk penambahan nutrisi yang terkandung dalam pakan. Kalau misalkan pakan sudah bagus, kita tambahkan lagi dengan berbagai suplemen yang ada di dalam obat-obatan itu tadi. Nah, jadi katakanlah obat itu memang alami, bukan obat yang berbasis kimia. Terus ini Pak, perbedaan antara kita menggunakan bakteri dengan dulu waktu kita menggunakan plankton. Itu kan waktu kita menggunakan plankton itu kan perubahan pH harian antara pagi dan sore itu kan cukup signifikan. Jadi kita harus memberikan kaptan itu hampir tiap hari. Apakah di budidaya dengan menggunakan bakteri ini masih sama seperti itu Pak? Apa beda gitu? Ini justru gini ya. Kenapa sekarang nggak resisten lagi untuk berbudidaya plankton? Ini yang saya tahu. Perbedaannya jelas. Kalau menggunakan plankton itu sudah sekarang udah banyak ditinggalkan. Pengetahuan saya, karena menggunakan plankton itu katakanlah kita airnya hijau gitu ya, itu kecenderungan pH-nya di atas 8. Perubahan perubahan kualitas air hariannya cukup tinggi kalau Iya, menggunakan plankton. kurang bagus. Sedangkan kita ketahui bahwasanya udang panami itu hidup standar pH-nya di antara 7 sampai 8,5. Kalau air hijau itu bisa di atas itu, artinya bisa berkembang dengan bakteri yang jahat. Gitu. Kalau dengan bakteri yang ini, dia akan menekan antara 7 dan di bawah 8. Ini yang Terus untuk saya fokus ke yang kita panen ini Pak. Oke. Tebaran berapa ini Pak? Yang kita Untuk panen sekarang ini? punya Pak Bambang ini kemarin disesuaikan karena memang budidaya ini besar biayanya. Makanya harus disesuaikan antara biaya dan penebaran penuh. Kemarin kita coba 151 kilo ya? Untuk satu kolam. tambah ukuran 2000 meter ya. Sebetulnya kalau idealnya minimal kalau untuk 2000 ini 100 ekor per meter. Per meter. Kita belum kuat. Ini kita kan masih dalam apa ya? Coba uji coba dulu dan alhamdulillah. Terus ini lebih spesifik lagi Pak. Biar nanti kawan-kawan juga bisa mengambil ilmu dari sini. Dari benur Pak saya tanyakan. Merek benurnya apa Pak? Untuk merek benur ini menggunakan 234. 234 dari Manunggal Rasa. Yang ngerasa kalau di Pak Mbah Suro UB ya. Itu yang kelas itu. Oh, untuk pakannya Pak? Pakan kita pakai Evergreen Evergreen. dengan protein 35 Protein 30. 35 ya? Ya, kalau Jadi kita udah termasuk standar intensif Pak. Intensif Pak. Kita pernah nyoba di bawah itu kurang bagus. Tadi saya lihat masih pertengahan panen tadi Pak, sudah hampir 1 ton Pak ya. Dengan size 53. Ini juga luar biasa. Terus begini Pak, adakah menurut Bapak penggunaan kita berbudidaya dengan menggunakan sistem bakteri ini ada hubungannya dengan HPND Pak? Kan gini, HPND itu kan penyakit yang disebabkan oleh bakteri jahat atau vibrio gitu. Dengan kita menggunakan probiotik atau bakteri yang bagus dengan jumlah besar, apakah bisa Bapak simpulkan bahwa dengan menggunakan bakteri yang lebih baik itu lebih banyak di dalam tambak itu bisa menekan vibrio sehingga HPND ini bisa kita hindari begitu Pak? Oke, kalau PND itu kan memang ya betul ya, artinya penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri. Kalau bahasa lapangannya lah, bahasa kita ping lah ya. Beda. Itu kan Leles dari leles. yang ditimbulkan oleh kayak vibrio lah ya. Vibrio gitu. Ada berbagai macam kalau pengetahuan saya gagal molting naik, orang menyebutnya leles gitu kan. Ya itu banyak seperti itu. Artinya itu kematian bukan karena leles. Nah kalau yang misalkan kena leles karena HPND itu tadi, itu memang sampai hari ini pun tidak ada obatnya, belum ada obatnya itu. Ya, makanya tadi saya tanyakan apakah dengan kita menggunakan bakteri yang baik atau probiotik lebih banyak itu bisa menekan pertumbuhan vibrio penyebab HPND gitu. Iya bisa. Artinya gini, kalau saya pernah baca jurnal ya dari penemunya bakteri Bapak Sublandri itu di Trenggalek, ya, artinya begini, ada orang bertanya supaya nggak kena WFD dan lain-lainnya itu gimana gitu.
gunakan SOP yang bagus. Iya kan? Artinya bukan berarti bisa menangkal keseluruhan, tidak, paling tidak bisa mencegah paling banyak. Karena kalau dominasi bakteri yang ada minimal 70%, kemudian yang 30% itu bisa, 15% itu bisa fitoplankton, bisa yang lain, artinya dominasi yang lebih banyak. Kemungkinan itu pasti akan bisa. Kenapa enggak? Karena dari pH-nya sudah jelas kita akan di bawah 8, di atas standar. Artinya bakteri-bakteri yang bisa menyerang HBD bisa kita tekan, gitu ya. Jadi makanya kan barometer kayak ukuran pH dan sebagainya kan harus diukur setiap 1 minggu, 5 hari sekali antara pagi dan sore untuk mengontrol jangan sampai ketinggian pH itu. Bisa menurut saya. Kontrol kualitas air itu sangat penting. Iya. Terus ini Pak, ini estimasi berapa Pak dengan tebaran Estimasi. 150, umur udang 95 hari ya? Iya. 95 hari estimasi berapa Pak? Kemarin ya sekitar 13 sampai 14. 1,3 sampai 1,4 ton Pak ya? Ya. Karena ini kan kemarin dengan budidaya seperti ini nih agak ada beritanya. Karena ini kan pakan yang sudah diperah, pakan yang sudah dicampur dengan POC pakan, penambahan nitrit dan sebagainya, sehingga bentuk pakan itu basah. Bentuk basah, jadi sangat berbeda. Maksudnya gini, pakan 14 kok nggak dapat, gitu kan? Nggak bisa karena pakan itu pakan basah. Hanya istilahnya pakan yang sudah dicampur dengan suplemen lah. Terus gini Pak, apakah dengan berhasilnya kita berbudidaya dengan sistem bakteri ini ada keyakinan bagi petambak untuk menambah jumlah penebaran lagi Pak? Kalau jumlah penebaran sesuai dengan SOP Triki ini harus ya? Karena kita harus menyesuaikan antara BO dengan biaya operasional ya, dengan, makanya kan tebaran pertama 110 Pak, bisa ngangkat 100 ton sekintal, 40 seton sekintal rata-rata. Nah kita coba dengan naikkan jumlah tebaran, itu akan menutupi kos yang ada di dalam kita budidaya. Kalau keyakinan, saya yakin Pak, saya sudah coba 2 kali, keyakinan ini tambah yakin. Kenapa? Karena dengan air yang kurang bagus pun dengan adanya bakteri bisa teratasi. Iya, itu hebatnya kalau dengan bakteri. Terima kasih Pak informasinya. Mudah-mudahan nanti semangat kawan-kawan di Bumi Cipasana Utama ini bisa memberikan motivasi ke kawan-kawan yang lain, sehingga ekonomi di Cipasana ini meningkat. Amin. Kesejahteraan anggotanya juga meningkat gitu. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Mungkin nanti suatu saat kami akan mengundang Bapak untuk podcast di Sekretariat PTKW. Siap. Makasih kawan-kawan udah kunjung nih ya. Iya, terima kasih. Oke.